Hamburkan 3,6 triliun rupiah, Manchester City sabat predikat klub terboros. Menurut laporan Football Transfer, pelatih Pep Guardiola mendapat dukungan penuh dari manajemen klub untuk mencoba dan meningkatkan performa sang juara bertahan saat ini. Belanja The Citizens merupakan pengeluaran tertinggi kedua dalam sejarah bursa musim dingin yang pernah ada, di belakang Chelsea pada 2023. Musim ini tidak berjalan sesuai rencana bagi Manchester City. Penampilan buruk pada November dan Desember, di mana mereka kalah dalam 6 dari 8 pertandingan Liga Inggris membuat harapan mereka untuk mempertahankan gelar juara telah pupus. Sementara itu, yang masih membayangi mereka adalah hasil dari 115 dakwaan yang mereka hadapi karena diduga telah melanggar peraturan keuangan Liga Inggris. Namun, mereka melakukan pembelian terbesar selama bursa musim dingin musim ini. Pada bursa transfer Januari 2024 per 2025, Manchester City menjadi sorotan utama dengan pengeluaran mencapai 175 juta pound, menjadikannya klub dengan belanja terbesar di Liga Inggris. Berikut adalah rincian pemain yang direkrut oleh Manchester City. 1. Nico Gonzalez, gelandang asal Spanyol yang didatangkan dari FC Porto dengan biaya 50 juta pound. Gonzalez diharapkan dapat memperkuat lini tengah City setelah cedera ACL yang dialami Rodri. 2. Omar Marmoush, penyerang asal Mesir yang direkrut dari Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer 59 juta pound. Marmoush diharapkan menambah daya gedor lini serang City. 3. Abduqodir Husanov, bek asal Uzbekistan yang dibeli dari RC Lens seharga 33,5 juta pound. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan City. 4. Vitor Reis, pemain muda berbakat asal Brasil yang didatangkan dari Palmeiras dengan biaya 29,6 juta pound. Reis diharapkan dapat menambah kedalaman skuad dan menjadi investasi jangka panjang bagi klub. Legenda Man United kritik cara bek Arsenal merayakan gol di depan Haaland, tidak sopan banget. Gary Neville, legenda Manchester United, menyoroti aksi Gabriel Magalhaes yang merayakan gol di depan Erling Haaland saat Arsenal menghancurkan Manchester City 5-1 di Emirates Stadium. Neville menilai tindakan Gabriel sebagai bentuk ketidakhormatan, meski Haaland sempat membalas dengan mencetak gol penyeimbang. Pertandingan ini juga diwarnai oleh sindiran Arsenal lewat lagu Humble yang diputar usai laga. Aksi ini terjadi setelah Haaland sebelumnya mengkritik manajer Arsenal, Mikel Arteta, untuk tetap rendah hati usai pertemuan kedua tim pada September lalu. Neville tidak segan-segan mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap perilaku Gabriel. Ia menyatakan, "Saya tidak suka itu. Menurut saya, itu agak tidak sopan. Saya tidak pernah berteriak di wajah pemain lawan. Itu membuat saya merasa sedikit tidak nyaman." Jadwal menakutkan Man City di Februari jadi sorotan. Kekalahan telak 1-5 dari Arsenal menyalakan alarm yang keras untuk Manchester City. Februari akan jadi perjalanan yang menakutkan buat mereka. Mantan pemain Inggris Gary Neville menyebut timnya Pep Guardiola kini dihukum atas ide-ide sang manajer sendiri. Man City, yang kehilangan sosok penting dalam diri Rodri karena cedera parah, kewalahan menghadapi tekanan. Mereka kini bermain lebih direct dan mudah terjebak. Neville, yang kini jadi komentator untuk Sky Sports, menilai Man City bukan lagi tim sebelumnya karena kehilangan karakteristik khasnya. Kini di tengah musim yang berjalan sulit, mereka menghadapi Februari berat. Real Madrid menanti di playoff babak 16 besar Liga Champions. Mereka juga harus bertemu Newcastle United, Liverpool, dan Tottenham Hotspur di Liga Inggris. Hari ini, salah satu masalah terbesar mereka dulunya adalah kekuatan mereka. Guardiola hampir bisa dibilang menulis ulang aturan-aturan sepak bola dengan bermain dari belakang. Tapi hari ini, hal itu menjadi keruntuhan mereka, dalam artian mereka terperangkap dengan begitu banyak umpan langsung ke tengah dan Arsenal melindas mereka. Mereka adalah arsitek atas kejatuhan mereka sendiri dalam hal itu, dan ini mengungkap posisi City saat ini. Bahwa mereka perlu membangun ulang, mereka butuh rekonstruksi yang jelas sudah diketahui Guardiola,
dan saya yakin mereka memikirkan tentang bursa transfer musim panas yang besar. Tapi mereka punya sebulan bak neraka di depan, mereka harus 2 kali melawan Real Madrid, mereka harus menghadapi Liverpool, Newcastle, Spurs. Mereka sekarang punya libur sepekan, lalu lawan Leyton Orient di Piala FA, tapi selepas itu, Februari ini menakutkan buat mereka. Hugo Viana resmi tinggalkan Sporting CP untuk bergabung dengan Manchester City. Hugo Viana telah resmi meninggalkan perannya sebagai direktur olahraga di Sporting CP menjelang kepindahannya ke Manchester City. Klub Portugal tersebut telah mengonfirmasi kepergian Viana, yang akan segera mengambil posisi sebagai direktur sepak bola di klub raksasa Premier League tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi manajemen Manchester City, yang sebelumnya dipimpin oleh Txiki Begiristain. Viana diharapkan membawa pengalamannya dalam membangun tim yang kompetitif, seperti yang telah ia lakukan di Sporting CP. Di Sporting CP, Viana memainkan peran penting dalam kesuksesan klub, termasuk membantu mereka meraih berbagai gelar domestik dan mengembangkan talenta-talenta top seperti Bruno Fernandes dan Nuno Mendes. Keahliannya dalam mengidentifikasi pemain potensial dan membangun strategi perekrutan telah membuatnya menjadi salah satu direktur olahraga yang paling dihormati di Eropa. Manchester City kini berharap Viana dapat melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun oleh Begiristain selama lebih dari 1 dekade. Dipecundangi Arsenal, Pep Guardiola amuk pemain Manchester City. Kekalahan telak dialami oleh Manchester City pada pekan ke-24 Liga Inggris 2024/2025. Melawan Arsenal di Emirates Stadium, anak asuh Pep Guardiola itu dipecundangi 5-1. Kekalahan telak dari Arsenal membuat Pep Guardiola begitu geram dengan permainan yang ditunjukkan Erling Haaland DKK. Menurut pelatih asal Katalan itu, pemain Manchester City sangat rapuh. Ia pun mengecam lini belakang City yang begitu rapuh di 30 menit akhir pertandingan. Ditambahkan oleh ex-pelatih Barcelona itu bahwa ke depan pemain Manchester City harus bisa bangkit dan tunjukkan permainan terbaik. Anda bisa kalah dengan selisih gol 2, 3 atau 4, tetapi 30 menit terakhir pertahanan kami begitu rapuh. Kami punya rencana dan kami tidak melakukannya karena pemain lawan punya harga diri dan ingin menyelesaikannya, tapi bukan seperti itu caranya. Sayangnya semua telah terjadi dan semoga kami bisa memetik pelajaran di masa depan. Anda bisa mengalami kemunduran, kami bisa kalah tetapi kami harus terus melakukan apa yang kami lakukan. Begitulah cara Anda untuk stabil.